Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nur Rahmat Syarif Hidayatullah, dengan NIM 30222506. Jadi di sini saya ingin mengajak kalian bercerita terkait dunia peradaban Islam tidak jauh dengan sebuah kerajaan ataupun kekaisaran dinasti di India. Salah satu dinasti yang dimana ini salah satu dinasti yang besar yang berdiri hampir kurang lebih lamanya 300 abad. Nah, dinasti ini itu mempunyai mahakarya yang sampai sekarang itu masih ada, yaitu adalah salah satunya Taj Mahal. Bagaimana sih keseruan dan sejarah kisah dinasti ini? Jangan lupa tonton sampai habis. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Zahiruddin Muhammad Babur lahir tanggal 14 Februari 1483 di Andijan, Lembah Fergana. Ayahnya dia Umar Syekh Mirza yang kedua adalah penguasa Fergana keturunan timur. Ibunya Kutluh Nigar Khanum berasal dari keturunan Genghis Khan. Babur lahir dari dua darah penakluk dunia. Tahun 1494 ayah Babur wafat pas Babur baru berusia 11 tahun. Bocah ini langsung naik tahta Fergana. Dia tumbuh sebagai remaja yang harus menghadapi pengepungan, pengkhianatan, dan perang saudara. Babur berkali-kali mencoba merebut Samarkand, ibu kota Timorid yang saat itu dikuasai sepupunya sendiri, Sultan Baisongkor Mirza, dan sempat berhasil bulan November 1497, tapi hanya bertahan beberapa bulan karena terjadi pemberontakan di kampung halamannya, Lembah Fergana, pas Babur ninggalin Samarkand buat memadamkan pemberontakan tersebut. Pasukannya malah ninggalin dia, jadi dia kehilangan kendali atas Samarkand sekaligus Fergana. Kasian ya. Masalah lainnya juga datang dari utara. Muhammad Syekh Bani Khan, pemimpin Uzbek, pas para Timurid sibuk saling berantem, Syekh Bani Khan menghantam mereka satu persatu. Samarkand dan Bukhara jatuh ke tangan Uzbek. Babur kalah banyak dan kehilangan hampir semua wilayah di Asia Tengah. Akhirnya, pada tahun 1504, Babur merebut Kabul dan menjadikan basis kekuasaan baru. Babur sadar kalau Asia Tengah udah hilang dirampas, tapi di wilayah selatan ada dunia yang terpecah dan rapuh, yaitu India. India di abad 16 itu bukanlah suatu wilayah yang stabil. Kesultanan Delhi di bawah dinasti Lodi tuh lagi sekarat. Ibrahim Lodi yang naik tahta tahun 1517 dikenal arogan, kejam, dan gagal menjaga keseimbangan politik. Para gubernur Afgan di India Utara saling membenci, dan beberapa dari mereka konon katanya malahan secara diam-diam mengundang Babur buat menyerang Delhi. Babur menaiki puncak di akhir tahun 1525, terus menaklukkan kota-kota penting sambil menuju Delhi, dan Ibrahim Lodi pun mulai bergerak. Ibrahim Lodi itu mengumpulkan pasukan hampir kurang lebih 100.000 pasukan plus gajah perang. Sedangkan Babur ini itu mengumpulkan pasukan siap untuk berperang itu hanya menggunakan 15.000 pasukan. Coba bandingkan berapa banding berapa itu. Pagi hari 21 April 1526 terjadi Battle of Panipat. Ibrahim Lodi sendiri bertempur langsung di medan perang. Dia terjebak di tengah kekacauan pasukannya dan akhirnya tewas di medan perang. Ini adalah akhir dari kekuasaan Delhi yang sudah berdiri lebih dari 3 abad. Setelah kemenangan Panipat, Babur mulai memasuki Delhi dan Arga sebagai penguasa baru. Harta yang ditemuin Babur di Arga itu luar biasa. Emas, perhiasan, salah satu harta yang ditemukan di Arga adalah kelak dikenal sebagai koin Nur Diamond, salah satu berlian potong terbesar di dunia dengan berat 105,6 karat atau 12,12 gram yang nantinya jadi hiasan mahkota mendiang Queen Elizabeth, the Queen Mother FYI, yang bukan Ratu Elizabeth tapi ibu, berarti ibunya Ratu Elizabeth.
Kembali ke cerita, Babur mengembalikan sebagian rampasan perangnya kepada pasukannya agar bertujuan sebagai loyalitas kepada pasukannya di tanah asing. Banyak dari pasukannya mau pulang ke Kabul karena India tuh terasa panas, gak nyaman buat prajurit Asia Tengah. Babur akhirnya nyatain kalau India itu adalah tanah permanen buat dinastinya, bukan sekedar wilayah jarahan. Keputusan ini tuh krusial, dari titik inilah nama Mughal itu hadir. Yaitulah kurang lebih proses sejarah berdirinya Daulah dinasti Mughal yang pada awalnya didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur sampai ke Humayun, dan masih ada lagi sampai turun terus sampai Aurangzeb. Ya mungkin cukup itu dari saya, singkat cerita proses perjalannya berdirinya dinasti Mughal. Semoga dengan ini bisa membawa manfaat ataupun menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.